Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhofifah. Saya masih duduk di bangku kuliah. Saya kuliah di Universitas Pelita Bangsa yang ada di Cikarang. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebelum saya meresensi novel ini, saya akan memberikan cuplikan video yang diambil dari kisah Laskar Pelangi. Karena novel Laskar Pelangi ini merupakan kisah nyata dari Andrea Hirata sendiri. Cuplikan video ini diambil dari novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata yang berasal dari Indonesia dengan genre roman. Novel ini diterbitkan di Bentang Pustaka Yogyakarta pada tahun 2005. Novel ini berisi 529 halaman. Novel Laskar Pelangi merupakan novel perdana Andrea Hirata yang bercerita mengenai kehidupan 10 anak di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun, keterbatasan tidak membuat anak-anak putus asa, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan karena saat itu muridnya hanya berjumlah 9 anak. Saat kepala sekolah akan berpidato, datang seorang ibu mendaftarkan anaknya sehingga sekolah tetap eksis. Berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama, pembagian tempat duduk di kelas. Lalu, anak-anak saling memperkenalkan diri. Masing-masing anak memiliki karakter dan tingkah yang khas. Mereka bernama Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka adalah Laskar Pelangi. Julukan tersebut diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka menyukai pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum. Beberapa di antaranya adalah kejeniusan Lintang yang ingin mengalahkan seorang guru bernama Dr. Andes Zulfikar dan akhirnya menang dalam lomba cerdas cermat. Kemudian Mahar yang dipojokkan karena senang dan okultisme ternyata berhasil menangkan Karnaval 17 Agustus. Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis, dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi berakhir sedih. Ayah Lintang meninggal dunia sehingga membuat Einstein kecil ini harus mengalami putus sekolah. Kemudian melangkah 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di luar pulau. Kisah-kisah pada novel dikemas dengan indah sehingga pembuat membaca terharu secara emosi maupun merasakan semangat yang membara dari tokoh Laskar Pelangi. Penokohan novel Laskar Pelangi. Yang pertama ada Ikal. Ikal adalah tokoh yang paling pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra yang digambarkan dengan kegemarannya menulis puisi. Ia mencintai Aling yang merupakan sepupu Akyong. Namun, hubungan mereka harus berakhir karena Aling pergi ke Jakarta. Yang kedua ada Lintang. Teman sebangku Ikal sangat jenius. Ia merupakan anak seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu namun harus menghidupi 14 jiwa. Minatnya untuk sekolah sangat besar. Hal ini ditunjukkan sejak pertama kali di sekolah dan selalu aktif di kelas. Namun, sangat disayangkan, cita-citanya untuk menjadi ahli matematika terpaksa ditepis. Lintang harus menggantikan peran ayahnya yang telah meninggal sebagai tulang punggung keluarga. Yang ketiga ada Sahara. Sahara menjadi satu-satunya anak gadis anggota Laskar Pelangi. Sifatnya keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai dan ramah. Yang keempat ada Mahar. Mahar memiliki peran tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni. Saat dewasa, sempat menganggur karena ibunya sakit-sakitan. Suatu hari, nasib baik menghampirinya. Salah seorang petinggi mengajaknya membuat dokumentasi permainan tradisional. Mahar juga berhasil meluncurkan novel persahabatan. Yang kelima ada Akyong. Akyong merupakan keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai suhunya. Meski buruk rupa, namun baik hati dan suka menolong. Yang keenam ada Syahdan. Syahdan merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan. Namun, ia mempunyai cita-cita menjadi aktor. Berkat kerja kerasnya, ia berkesempatan menjadi aktor meskipun perannya kecil. Akhirnya, karena bosan, ia memutuskan kursus komputer dan menjadi network designer. Yang ketujuh ada Kucai. Kucai selalu dipercaya menjadi ketua kelas dalam setiap generasi sekolah. Akibat kurang gizi, ia mengalami rabun jauh dan penglihatannya melenceng. Sejak kecil, mahir sebagai politikus dan saat dewasa menjadi ketua fraksi DPRD Belitung. Yang kedelapan ada Borek. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil maco. Saat dewasa, ia bekerja sebagai kuli. Yang kesembilan ada Trapani. Pria tampan ini baik hati dan pandai, namun karena terlalu bergantung dengan ibunya, membuatnya tinggal di rumah sakit jiwa.
Yang ke-10 ada Harun. Harun mempunyai keterbelakangan mental sehingga memulai sekolahnya terlambat. Ia memiliki sifat jenaka. Kelebihan dari novel Laskar Pelangi ini adalah berisi cerita persahabatan dan kesetiaan dalam berteman. Selain itu, juga menekankan arti pentingnya pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya. Kelemahannya, banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita, apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Resensi novel Laskar Pelangi ini dapat memberi gambaran singkat mengenai cerita yang disajikan. Salah satu poin penting yang ingin disampaikan penulis melalui novel tersebut adalah bahwasanya semua yang terjadi di dunia, di dalam kehidupan manusia ini telah diatur oleh Tuhan. Sekian resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.